Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prantakbar dari kelompok 5 akan membahas sejarah pendidikan zaman Yunani. Kalau kalian mendengar kata Yunani, pasti yang terlintas dalam pikiran Anda tentang dewa-dewanya yang sangat banyak atau mungkin olimpiade di dunia. Tapi selain itu, Yunani juga memiliki peradaban. Salah satunya bidang pendidikan. Pada dasarnya Yunani mempunyai 3 garis persamaan, yaitu satu, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. Yang ketiga, praktek pelaksanaan pendidikan. Segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Yunani kuno terbagi menjadi 2, yaitu Sparta dan Athena. Sparta merupakan negara aristokrasi militeris dengan penduduk bangsanya yang disebut suku bangsa Daria. Sparta memiliki 2 asas, yaitu 1, anak adalah milik negara. 2, tujuan pendidikan adalah membentuk serdadu-serdadu pembela negara. Tujuan pendidikan Sparta membentuk warga negara yang siap membela negara atau membentuk tentara yang gagah berani. Ciri-ciri pendidikannya: 1, pendidikan diperuntukkan hanya bagi warga negara merdeka atau bukan budak. Yang kedua, lebih mengutamakan pendidikan jasmani. Yang ketiga, anak-anak yang telah mencapai umur 7 tahun diasramakan. Saya akan melanjutkan tentang Athena. Athena adalah negara demokrasi yang dipelopori oleh Solon sekitar tahun 594 sebelum Masehi. Ciri-ciri pendidikan di Athena ada 2 ciri, yaitu 1, pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan sekolah. Yang kedua, sekolah diperuntukkan bagi seluruh warga negara. Dalam perkembangan Athena ini memiliki 2 materi pendidikan, yaitu gimnastik dan musis. Gimnastik atau pendidikan jasmani diselenggarakan di plastra yang meliputi bergulat, melempar lembing, melempar cakram, dan melompat. Sedangkan musis ini meliputi pendidikan rohani, yaitu membaca, menulis, bermusik, dan bernyanyi. Pendidikan zaman Romawi. Pendidikan Romawi tampak lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan negara jika dibandingkan dengan pendidikan Yunani. Roma yang pada awalnya adalah negara petani mengalami 2 masa yang masing-masing berbeda baik tujuan maupun alat-alat pendidikannya, yaitu 1, zaman Romawi lama. Pendidikan pada zaman ini bertujuan membentuk warga negara yang setia dan berani siap berkorban membela yang kepentingan tanah airnya. Hasil pendidikan dinilai baik karena 1, kebiasaan aturan dalam rumah tangga yang keras. Ayah mempunyai kekuasaan mutlak dan anak patuh pada perintahnya. 2, kedudukan ibu hampir sama dengan ayah. Ia menjadi pemeliharaan rumah tangga. 3, agama mempunyai pengaruh besar. Orang Romawi percaya dikelilingi oleh dewa-dewanya. 4, anak-anak mempelajari undang-undang negaranya. C. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pendidikan Yunani kuno. Pythagoras. Tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia susila dan beragama. Dasar pendidikannya adalah 1, hanya jiwa yang berharga, bukan badan atau tubuh. Kedua, jiwa berasal dari dewa-dewa dan hidup terus jika badan telah mati. Yang ketiga, sejak kecil manusia cenderung berbuat jahat. Pendidikan harus membawa manusia ke arah sempurna. Yang keempat, kesempurnaan adalah kebajikan. Plato. 1, pengajarannya harus mengetahui kebutuhan warga negara yang sudah maju. 2, harus sesuai dengan tugas-tugas setiap manusia untuk berbuat kebajikan. Ketiga, yang dihasilkan adalah olahraga, seni musik, matematika, dan dialektika. D. Aristoteles. Buku mengenai cita-cita pendidikannya, politika, dan animal. Mengenai ilmu jiwanya sumber. Pengetahuan adalah pengalaman pengamatan dengan Ad Indra. Aristoteles adalah bapak ajaran daya yang memberi jiwa daya pokok yakini daya mengenal dan kehendak.